Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la khawla wa la quwata illa billah. Kita masih melanjutkan bahasan kita ya, tentang 31 tuntunan hidup berkah dan panjang umur sesuai dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di podcast sebelumnya sudah kita sampaikan yang nomor 1 ya, bahwa tuntunan yang pertama, bagaimana hidup kita menjadi lebih berkah dan panjang umur adalah bagaimana kita selalu menjaga amalan-amalan kita untuk terus ditujukan semata-mata menggapai ridho Allah. Dengan kata lain adalah selalu berdoa ya. Jadi setidak-tidaknya kita mengucapkan basmalah, bismillahirrahmanirrahim dalam setiap amal kita, sehingga apapun yang kita lakukan selalu bernilai ibadah ya. Bagaimana hubungannya dengan kesehatan ya? Jadi manfaat doa dalam setiap amalan itu secara kesehatan mental dan jiwa akan mengurangi rasa cemas ya, akan memberikan ketenangan batin, akan menghindarkan ya dari beban stres yang berlebih, dan juga akan menuntun kita untuk selalu berpikir positif ya. Jadi itu secara kejiwaan dan secara mental, ketika semua amalan kita lakukan dengan tidak meninggalkan doa, akan punya manfaat itu. Di samping itu juga manfaat fisiknya tentu saja dengan manfaat mental tadi, maka secara fisik ketika kita berdoa dengan dalam setiap amalan kita, maka itu akan menurunkan tekanan darah kita, tekanan darah tinggi kita ya, menjadi lebih turun karena lebih tenang ya. Kemudian itu saja akan menstabilkan denyut nadi kita akan menjadi lebih rileks ya, dan juga akan memperkuat sistem imunitas ya. Imunitas akan terbangun dengan mental kita yang tenang tadi, dan imunitasnya akan menjadi lebih baik, dan juga akan terutama dalam konteks kesehatan jantung, di mana hari ini penyakit jantung ini menjadi penyakit yang pembunuh yang cukup tinggi perannya ya. Dan dengan kita selalu berdoa dalam setiap amalan kita, maka kesehatan jantung kita akan jauh lebih baik, jauh lebih terjaga. Jadi itulah urgensi dari kita selalu berdoa dalam setiap amalan, sehingga semua amalan kita akan menjadi ibadah. Kita lanjutkan di tuntunan hidup berkah dan panjang umur. Yang kedua adalah sambungkanlah silaturahim dengan kerabat. Di antara amalan-amalan yang memperpanjang umur dan menambah kebajikan ialah silaturahim atau menyambung kerabat. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, silaturahimi tazidu fil umur. Silaturahim akan menambah umur. Jadi ini hadis yang paling singkatnya ya. Ada hadis-hadis lain yang
juga menerangkan tentang hal itu ya. Di antaranya adalah Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung kerabatnya. Ya. Demikian di riwayat yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, silaturahim yang barang siapa menyambungnya maka Allah menyambungnya, dan barang siapa memutusnya maka Allah memutusnya. Jadi saudara-saudaraku ya, hati-hatilah dari memutuskan kerabat kita. Jadi silaturahim ini harus terus kita jaga. Secara maknawi memang sebenarnya silaturahim ini kan dari kata rahim. Rahim itu kan ada hubungan darah gitu ya. Tetapi dalam konteks yang lebih luas, hari-hari ini kita bisa mengembangkan silaturahmi yang lebih luas. Tidak hanya dengan kerabat, tapi juga menjaga hubungan dengan ya orang-orang yang terus mengajak kepada kebajikan ya. Karena apa? Karena ternyata juga di samping pahala tadi ada ancamannya ketika kita memutus silaturahim. Ya. Di dalam Al-Qur'an surat Muhammad ya, ayat 22 sampai 23 disebutkan Allah berfirman, maka apakah kiranya jika kamu berkuasa, kamu akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan. Mereka itulah orang-orang yang dilaknati Allah dan dituliskannya telinga mereka dan dibutakannya penglihatan mereka. Jadi tidak main-main ya ancamannya ya. Demikian juga di surat Ar-Ra'd ya, ayat 25 Allah berfirman, orang-orang yang merusak janji Allah setelah diikrarkan dengan teguh dan memutuskan apa-apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan dan mengadakan kerusakan di muka bumi, orang-orang itulah yang memperoleh kutukan dan bagi mereka tempat kediaman yang buruk, kediaman yang jahanam. Ya. Demikian juga di dalam dari Abu Barkah ya, dari Nabi SAW beliau bersabda, tidak ada dosa pun yang lebih pantas Allah segerakan azabnya terhadap pelakunya di dunia di samping azab yang disiapkan untuknya di akhirat daripada kezaliman dan memutus kekerabatan ya. Sunan At-Tirmidzi, kitab Sifatul Qiyamah nomor 2511 dari hadis Abu Bakr ya. Ini dalam silsilah as-shahihah ya. Kemudian juga dari Abdullah bin Mas'ud ya. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah duduk setelah subuh dalam suatu halaqah. Lalu dia mengatakan, aku bersumpah kepada Allah atas orang yang memutuskan kekerabatan agar tidak beranjak dari kami, karena kami hendak berdoa kepada Rob kami dan bahwa pintu-pintu langit terbuka untuk selain orang yang memutuskan kekerabatan. Ya, diriwayatkan juga dalam berbagai atsar bahwa rahmat tidak akan turun pada kaum yang di dalamnya terdapat orang yang memutuskan kerabat, dan bahwa malaikat tidak akan turun pada kaum yang di dalamnya terdapat orang yang memutuskan kerabat ya, dan bahwa malaikat tidak akan turun pada kaum yang di dalamnya terdapat orang yang memutuskan kerabat. Ya, tingkatan silaturahim yang paling rendah ialah menghubungi dengan mengucapkan salam lewat telepon. Nabi bersabda, bulu arhamakum walau bis salam, hubungilah kaum kerabat kalian walaupun dengan salam. Jadi itulah tuntunan yang kedua, hidup berkah dan panjang umur. Setelah kita selalu berdoa kepada Allah, maka
Mari kita terus pupuk silaturahim, kita pupuk kunjungan-kunjungan ya kepada terutama saudara-saudara yang masih ada hubungan keluarga kita, tetapi lebih luas lagi kepada seluruh manusia yang membawa kebaikan. Sampai ketemu podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.